Shalom, selamat pagi bagi warga Gereja Toraja Jemaat Depok. Damai sejahtera dan sukacita bersama kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, kita boleh dibangunkan dengan tubuh penuh kekuatan baru dan semangat baru, sehingga kita boleh memulai hari ini dengan mendengarkan sapaan pagi dari channel Gereja Toraja Jemaat Depok. Bahwa pertolongan kita dari Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, serta segala isinya, kasih karunia Allah Bapa dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui perantara Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah kami Bapa di sorga, kami datang untuk bersyukur dan terima kasih atas semangat yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini. Kiranya dengan semangat ini, kami boleh memulai hari kami dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Baik Bapak Ibu, bacaan kita terambil dari 2 Samuel 1 ayat 17-27 yang berjudul Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yahudi. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad, janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atasmu, hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak, tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung raja wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati, terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah bacaan kita. Tema dari bacaan kita adalah menyatakan pengampunan. Bagaimana respon Anda jika ada orang yang membenci Anda sedang mengalami musibah atau kecelakaan? Apakah Anda senang? Atau sebaliknya, Anda mengambil waktu sejenak untuk turut merasakan keprihatinan? Sekalipun Daud pernah dibenci oleh Saul, tetapi dia tidak pernah mau membalas dendam. Ia justru menyanyikan nyanyian ratapan atas kematian Raja Saul dan Yonatan, sahabatnya, yang mati terbunuh dalam peperangan di Gilboa. Daud tidak mau mengingat-ingat kebencian Saul kepadanya, melainkan dia justru sangat bersedih atas kematian seorang raja yang diurapi Tuhan. Bahkan Daud menghukum mati orang yang menyebarkan kematian Saul karena mengaku-ngaku sebagai orang yang membunuh Saul. Kebesaran kasih Daud nampak pada tidak berniatnya membalaskan rencana-rencana jahat yang dilakukan Saul terhadapnya. Melalui kisah Daud terhadap Saul dan Yonatan, kita dapat belajar bahwa di dalam perjalanan hidup kita dibutuhkan kekuatan untuk menyatakan pengampunan terhadap setiap orang yang membenci kita. Pola kehidupan seperti ini adalah pola yang juga ditunjukkan oleh Kristus terhadap semua orang, bahwa sekalipun Kristus dibenci, bahkan dihukum bukan karena kesalahannya,
tetapi dia tetap menyatakan kasih terhadap semua orang. Sikap ini yang hendak menjadi bagian dalam kehidupan kita untuk tetap berlaku baik terhadap mereka yang membenci kita. Rasanya memang sulit, tetapi sikap itu lebih mulia terhadap Tuhan daripada hidup saling membenci yang tidak memberi manfaat dalam kehidupan kita. Nyatakanlah kasih kepada semua orang. Amin. Jemaat yang berbahagia, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Tuhan kami yang begitu baik bagi kami, selalu memberikan kehidupan, dan pagi ini kami merasakan dan mengalami kehidupan baru yang Tuhan berikan. Kami mau menjalani hari ini dengan pertolongan-Mu saja. Kami sungguh bersyukur disapa firman-Mu yang disampaikan oleh Deken Alpius Pilok Kalalembang. Berkati senantiasa dalam hidup pribadi, keluarga, karirnya Tuhan, dan dalam pelayanannya. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk menyatakan pengampunan. Tolong kami Tuhan untuk menghidupi firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun, Melonatiku P. Panggalo, dan saudara-saudara yang tidak tersebutkan namanya dimanapun mereka berada. Buat mereka bersuka cita dengan pertambahan usia. Begitu juga jika ada keluarga yang hari ini ulang tahun pernikahan, Engkau memberkati keluarga, kiranya tetap ada di mata-Mu. Bapa di sorga, untuk semua hal yang mensukacitakan kami, nyatakan rasa syukur kami kepadamu, semua karena perkenan-Mu. Kami berdoa bersama Tuhan untuk pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami mendoakan Oma Cindy Salusu yang dirawat di rumah sakit Hermina, Opa Tengko yang dirawat di rumah, Mama Retsa yang menjalani kemoterapi hormonal, Bapak Rio Adi Wijaksono yang juga dalam kemoterapi di Purwokerto, Dr. Evi Tandirerung Tuhan juga dalam proses kemoterapi dan penanganan karena kanker. Tuhan memberkati saudara-saudara kami tetap kuat dalam iman percaya, dan kiranya mereka akan dikuatkan dan disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Semua pergumulan hidup jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih mengenal mereka satu persatu. Kuatkan mereka, buka jalan Tuhan, sehingga mereka mampu menghadapi setiap persoalan-persoalan dalam hidup ini. Bapa di sorga, kami mau menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu. Karena itu berkati pemerintah, bangsa, dan negara kami. Berkati jemaat di mana kami berjemaat. Berkati juga perdamaian dunia ini. Ini doa kami Tuhan. Kami berdoa karena Kristus Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, mari jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan. Bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok. Selamat beraktivitas, selamat berkarya, tetap jaga kesehatan. Hati yang gembira adalah obat. Tuhan menyertai kita selalu.